Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa bersama-sama. Ucap gerak, duduk siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bil Islam dina. Bil Islam dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Bapak absen dulu ya, satu-satu. Jika ada yang tidak hadir, tolong beritahu. Terus kalau hadir, tolong laporkan ke saya. Oke, kita absen. Abdan Hairi Sabit Hadir. hadir. Abdul Fitriyadi, Hadir. Aman Maulana, izin. Kenapa izinnya? Bisa. Ikut acara keluarga. Ya. Oke, Aman Maulana izin. Selanjutnya Arfan Febri Maulana Hadir. hadir. Halifah hadir. Ilman Hadir. hadir. Intan Nuraini, Hadirah. Irman Ramadan, Hadir. M Farid Alfarizi, Hadir. Melani, Hadirah. Muhammad Azril, Hadir. Muhammad Kahfi Pratama. Hadir. Dua orang. Di rumah kalian ada aturannya nggak sih? Apa aturannya? Salah satu aturan yang secara tidak tertulis, tapi aturan itu melekat di dalam anggota keluarga kalian. Contohnya, satu, jangan buang. Kalau buang sampah sembarangan suka diberi orang tua. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Termasuk norma. Ya, norma itu adalah aturan. Nanti yang akan kita bahas di dalam masyarakat. Ada berapa macam norma dan bagaimana contohnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hak dan kewajiban. Pernah dengar hak? Apa itu hak? Sesuatu yang harus didapatkan. Oke, bagus. Apa lagi? Apa itu hak? Apakah semua orang punya hak? Salah satu contohnya mendapatkan dari anggota keluarga orang tua. Selain itu, di sekolah apa haknya di sekolah? Mendapatkan nilai karena kamu sekolah. Oke, kalau di masyarakat ada hak di masyarakat. Hak untuk mendapatkan keamanan, misalnya harus aman dari segala bentuk kejahatan. Oke, sebelum nanti kita masuk ke sini, jadi ini sudah dibagi berdasarkan asesmen diagnostik. Kelompok 1, angkatan kelompok 1, ketuanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nanti pada saat penyampaian materi di situ penyampaian materi tentang norma, hak dan kewajiban. Terus nanti kamu akan diberikan suatu LKPD yang akan dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompok tersebut. Setelah diberikan LKPD dan setelah dijelaskan materinya,
Nanti kamu bisa berdiskusi dalam kelompok kecil dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Setelah itu dikerjakan LKPD-nya dengan penuh tanggung jawab dan nanti hasilnya sebagai bahan refleksi akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Perwakilan boleh 1 orang, boleh 2 orang untuk menemani presentasi di depan. 4 rakaat dul. Ya, sholat nggak dul? Sholat, alhamdulillah. Subuh tadi sholat? Sholat. Di masjid di rumah? Nah, apa yang penting sholat. Tapi lebih baik berjamaah. Karena setiap kali satu gerakan itu bahaya sama dengan 27 derajat. Kamu takbiratul ihram 1 kali, kadang 27 rakaat. Kamu ruku 1 kali, kadang 27 rakaat. Nah itu keutamaan sholat berjamaah. Terus bersedekah. Nah sedekah ini juga sama. Tidak memandang siapa yang tujuan. Kalau kamu mau sedekah, sedekahlah sesuai dengan hati kamu. Apalagi sedekah itu pada saat kita bahasanya tidak punya. Pada saat kita, contohnya gini, saya cuma punya uang 5.000. Saya mau sedekah kepada seseorang, tapi juga saya perlu buat makan nanti pada saat istirahat. Bingung tuh kamu, cuma punya uang 5.000 bisa. Tapi hati kamu berkata, saya ingin sedekah. Nah, pada saat kondisi seperti itu, walaupun kamu sedekah hanya 1.000 atau 500 rupiah, itu sedekah yang paling besar. Bukan dari jumlah nominal. Misalnya, bos siapa sih yang menjadi bos? Bos Ilman mau datang nih, sedekah ke masjid 1 juta, wah, masih ke masjid. Terus tapi dia habis sedekah itu mengagung-agungkan perilaku sedekah kepada peserta didik, ya. Tuh, oke, kayaknya ini sedikit dilihat ada yang ngantuk. Coba kita berdiri dulu yuk. Berdiri dulu masing-masing kelompok, buat barisan. Di yang kosong aja. Sambil pegang pundak temannya. Apa? Ya, mau yang pernah sama apa? Yang lagi yang orang. Yang ini berapa orang? Gabung aja apa dulu? Ya, sok. Silakan pegang pundak temannya buat satu barisan. Bagi dua nih laki-laki, bagi dua. Irgi sama si Maria besar, Amanda teman-teman. Nah situ aja. Apa situ udah? Bagi dua, jangan teman-temannya, Mela di sini, bisa. Nah, Ian di sini, sama si Melani. Ya, ini satu baris. Oke siap. Pegang teman-temannya. Namanya ABDG, asik bermain dengan asik belajar dengan gembira. Nanti coba dengarkan. Nanti Bapak akan memberikan instruksi, kamu lakukan sesuai instruksinya. Ada yang sebenarnya, ada yang sebaliknya. Ya. Kalau kamu bilang A B D G, ikuti A B D G yang sebenarnya. Sampai gini palanya. A B D G. Yang sebenarnya. Depan. Belakang. Itu sebenarnya. Oke, kuncinya bisa jawab situ loh, hati-hati kena itunya. Ya. Oke, siap. Cari posisi yang enak. Ini si siapa? Lagi sama siapa? Yang ini maju sedikit. Nah,
Itu hak. Terus pentingnya hak apa sih? Kita mempunyai hak, berarti kita punya tujuan. Pertama, menghormati hak orang lain. Orang lain juga punya hak kepada kita. Ya. Jadi kita harus menghormati orang lain. Terus yang kedua, menuntut hak sendiri. Boleh nggak kita tuntut hak sendiri? Boleh. Sama orang tua boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau hak kamu memang belum diberikan. Antara hak dan kewajiban mana dulu yang akan dilakukan? Kewajiban dulu. Kamu boleh menuntut hak jika kewajiban sudah dilakukan. Itu. Ya, lanjut. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, atau dirinya sendiri atau anggota keluarga. Kalau kamu sudah dewasa, apakah kamu akan dapat gaji kalau kamu tidak bekerja? Enggak. Jawabannya itu. Jadi kewajibannya ditunaikan, baru haknya akan mengikuti. Oke, terima kasih. Sampai di sini sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Norma hak dan kewajiban apa? Maksudnya terhambat pembangunan negara. Contoh terhambat pembangunan negara. Kewajiban kita sebagai warga negara apa sih? Salah satunya tadi membayar pajak kendaraan bermotor. Kalau kendaraan punya motor, punya mobil, punya. Atau ada pajaknya. Rumah juga punya kan? Nah, 3 aset itu, motor, mobil, rumah. Setiap tahun ada pajak yang dibayarkan. Motor dan mobil namanya pajak kendaraan bermotor, PKB. Kalau rumah namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau ketiga-tiga kamu bayarkan, otomatis pembangunan negara. Contohnya jalan sudah diaspal bagus, itu pemasukan dari pajak. Tapi kalau kamu bisa membayarkan 3 pajak ini, otomatis jalan kamu nggak akan diaspal. Terhambat, terhambat. Jalan jelek, hujan becek, banyak yang jatuh. Salah satunya itu. Dari satu orang tidak membayar pajak, otomatis yang tadinya target negara bisa untuk memperbaiki sarana dan prasarana di kampung ini jadi terhambat. Oh ya, aturan masuk di tahun 2024 nih, kita pengaspalan jalan misalnya, aspal jalan. Tapi karena ada beberapa yang belum bayar pajak, khusus di desa-desa, otomatis di-cancel dulu deh. Ditunda di tahun 2025 sampai pajak itu masuk pada negara. Nanti uang ini kembalikan lagi, tapi bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk perbaikan sarana. Nah, misalnya jalan diperbaiki, masjid diperbaiki, puskesmas diperbaiki. Nah, ini kelompok 1. Berapa lembar sih kelompok 1? Yang KPD-nya ya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Silakan nanti LKPD-nya boleh diceritakannya secara berkelompok, dibagi-bagi supaya semuanya cepat selesai. Namanya nama anggota kelompok ya. Banyak nih. Ini 1 lagi. Oke, petunjuknya pertama, tolong dikerjakan secara berkelompok. Ya, dibagi ke kelompoknya, atau kelompok bisa mengorganisir anggota kelompoknya supaya LKPD itu selesai. Yang dipakai namanya nama anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jangan pakai nama pribadi dulu. Ya, hanya nama identitas kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu namanya. Nanti ketuanya menuliskan nama anggota kelompoknya pada di refleksi pembelajaran. Iya, kelompok berapa? 5. Ya, kelompok 5. Itu ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Ya. Waktunya berapa menit sih? 10 menit cukup ya? 10 menit ya? Cukup nggak 10 menit? Apa 15 menit? 10 cukup ya? Ya, 1 lembar 2 menit. Gampang lah. Itu yang kewajiban tinggal dicek-cek saja. Ya atau tidak? Kalau ya, tolong checklist. Kalau tidak, tolong sila. Tolong perhatikan. Kelas 6 itu yang kewajiban di sekolah, hak di sekolah, di rumah masyarakat kan ada ya dan tidak.
Oh ya, cukup di Inggris, tidak atau di silang. Jelas? Yang diisi nanti ini pengisiannya setelah selesai semuanya. Ini semua diisi dulu, baru kamu isi ini secara bersama-sama. Jelas ya? Oh ya, ada video pembelajaran, nanti akan ditayangkan videonya setelah selesai pengisian. Oke. Ini nanti terakhir. Ya, yang dua ini terakhir nih. Yang dua ini taruh dulu, terakhir. Nanti ada video pembelajaran yang harus kamu identifikasi. Ini yang dua terakhir nih. Nah, satu lagi nih yang ini. Nah, ini dua terakhir. Ini silakan dibagi. Ini nanti terakhir. Kamu tahu? Oke, ini nanti videonya kalau sudah selesai kita putar, ya. Udah guys? Yang dua tadi tolong di akhir aja. Setelah itu baru kita kerjakan. Yang tadi sudah dihubungkan di satu yang sudah dikerjakan. Ini udah selesai belum? Belum. Ya. Boleh dibuka buku modulnya, ada buku modulnya Pendidikan Pancasila dan di digital HP. Kalau nggak salah itu babnya bab kedua. Sama seperti yang tadi slide PowerPoint. Sudah dikemas materinya dalam slide PowerPoint. Ada? Ada ya? Di situ ya, norma dan kewajiban. Cari di daftar ini. Boleh. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok berapa ini sudah selesai? Kelompok 4, good job, kelompok 4 sudah selesai. Berarti yang dua itu ditahan dulu ya. Nanti kita saksikan video secara bersama-sama. Yang isi video apa? Oh, nanti di belakang. Sudah, beres. Kelompok 4. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 6. Silakan utus 2 orang ke depan. Ayo. Siapa dulu? Sambil jalan yang tadi. Ayo kelompok 6, 2 orang. Kelompok 5 ya, kelompok 5. 2 orang dulu. Supaya cepat selesai, ayo. Ayo mana? Nanti yang lagi ini sama Bapak di depan. Ayo. 2 orang. Ayo, 2 aja ya. Iya, 2 aja. So, 2. Baca aja, baca. Apa baca? Tolong baca ayo. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 5 kita beri tepuk tangan. Ayo maju dulu. Iya, ayo maju. Silakan satu-satu megangnya. Siapa yang biru? Oke, ini dia baca. Yang lain sambil mengerjakan. Terus nanti persiapan ya. Ya, ini laporan dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya, boleh. Pakai ini nggak apa-apa supaya lebih kencang. Sini dulu. Kencang dulu soalnya ya. Kencang soalnya ya. Silakan. Ini dulu ya, ini dulu nih. Dari soalnya dulu. Oke, apa masalahnya? Oke, apa satu udah. Oke, lanjut. Apa? Makanannya? Apa masuk mana? Oke, dia 2 ya. Kalau masuk mana sama kewajiban. Oke, lanjut. Bagaimana cara
Oke, untuk kelompok 5 tadi sudah dibacakan. Sabar dulu. Lanjut refleksi pembelajarannya. Perasaan senang. Ya. Aktivitas menyenangkan saat menjawab kesalahan dari video. Oke, terus hal yang dipelajari apa? Hal yang luar biasa itu hal yang sudah dipelajari. Iya. Agama, kesulitan, Kesulitan, kesusilaan. Apa hukuman? Untuk dan kewajiban. norma kesopanan belum tuh? Nah, terus Layak untuk dikuasai. apa? Menyerap semua pelajaran. Oke, sudah cukup. Oke, tahan dulu sebentar. Setelah disampaikan masih kelompok 5, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 5? Terutama video tadi. Katanya dia menegur. Setuju nggak kalau kelompok 5 memberikan saran menegur siswanya? Oke, semua buat kelompok 6. Banget sudah berjalan. Ayo, sudah selesai. Ayo lagi, silakan kelompok 3. Ayo, kelompok 2, kelompok 1, silakan. Ayo, silakan. Dulu, berlomba-lomba. Ayo, berlomba, silakan. Ayo, dulu. Nah, ini dulu. So, ayo, maju. Kita berikan sedikit pos untuk kelompok 1. Ayo, dengarkan. Hai. Halo. Ya, dengarkan dulu semuanya ya. Silakan kelompok 1. Yang kencang suaranya kelompok 1. Permasalahan apa? Ya. Oke, lanjut. Diam dulu, coba bisa tenang. Ya. Ya, betul sekali. Oke, lanjut. Refleksinya apa? Pelajaran senang. Terus? Hal yang sudah aku pelajari tentang Oke. ya anak lagi sih. Ya. Ya. Cukup. Ada yang bertanyakan nggak nomor 1? Jelas. Ada yang bertanyakan? Jelas. Ya, terima kasih nomor 1. Lebih kencang suaranya, yang kencang, yang kencang. Ayo coba sebentar. Observasi. Oke, yang ini hal yang sudah dipelajari. Alfa, kewajiban, persamaan. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Soalnya mau nanti nggak suaranya? Iya, suara boleh berikan nanti ke pos dulu pertama. Lanjut kelompok 2. Nah, suaranya dong nih, awas soal suaranya. Nah, ayo. Oke, kalau kita ambil yang mulai ya. Ayo lanjut. Menyontek dan beroperasikan APD saat guru sedang menjelaskan. Ya. Identifikasi permasalahan terus masuk ke dalam jenis pelanggaran norma. Oke. Kewajiban pelanggaran norma kesopanan karena tidak menghormati guru yang sedang menjelaskan. Good. Bagaimana kamu menanggapi permasalahan tersebut? Meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Oh, minta maaf dan berjanji. Perasaanku senang karena sudah mendapatkan pelajaran yang sulit. Oke. Hal yang sudah aku pelajari tentang norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, hak dan kewajiban. Oke. Paling menyenangkan mengajar menjalankan guru. Ya. Hal yang belum aku kuasai dalam menghadapan antara norma kesusilaan dan kesopanan. Ya, emang kesusilaan sama hampir mirip ya. Ya, tapi kalau kesopanan lebih catatan lama untuk dilakukan. Ada yang bertanya nggak? Jelas.
bisa membedakan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Tapi kalau kamu mau tahu cara membedakannya, norma kesopanan itu menggunakan sopan santun, tata krama dalam bertutur kata, dalam berbicara. Kalau kesusilaan lebih ke tindakannya, perilakunya. Nah, itu yang membedakan secara signifikan. Sisanya sama, hukumannya kurang lebih juga sama, hukuman sosial, ya kan? Tidak ada yang hukuman. Nah, tadi kelompok 6 bukan norma hukum di dalam video tadi. Apakah kalau kamu nonton sampai nanti kamu di penjara selama 2 bulan? Kan enggak. Apakah bisa malah ada penjaranya? Kan enggak. Nggak ada penjaranya ya. Jadi kalau untuk hukum itu hanya lembaga yang berwenang. Contohnya kepolisian. Kamu melanggar rambu lalu lintas, lampu merah, tabas, dan motor. Nah itu urusannya sama norma hukum. Kalau main HP bukan sama polisi, main HP udah sama polisi dulu. Gak mungkin, ya. Paling gurunya yang nanti. Oke, jelas. Habis itu, nah kita sudah belajar selama 70 menit kurang lebih, tapi kalau nggak salah sudah lebih 70 menit. Terasa nggak? Enggak. Kalau 70 menit kamu tidak asik, nggak mungkin kamu bisa tahu itu 70 menit. Tadi sudah dicek sekitar masuk 80-90 menit. Kita sudah 1,5 jam di sini. Asik? Asik. Alhamdulillah. Ya. Nah, referensinya jadi 1. Norma itu ada 4. Pertama, agama. 2, kesusilaan. 3, hukum. 4, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Norma itu adalah suatu aturan. Terus selanjutnya hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Dulu kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Tolong tunaikan kewajiban hak akan mengikuti dari belakang. Apapun yang kamu mau itu termasuk hak. Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban, baik di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Oh, mau di rumah saja. Berarti orang tua, wah si Irma rajin nyapu ya, setiap pagi 5.000 kan, hasil si Irma. Biasanya begitu. Kalau kewajibannya dilaksanakan, itu haknya yang ngikutin. Sama aja kayak dibilang rezeki ya, rezekinya yang dulu. Oke, sudah jelas? Oke, untuk selanjutnya nanti akan diberitahu lagi informasi selanjutnya terkait pengembangan norma hak dan kewajiban di pelajaran selanjutnya. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Kita belajarnya, oke itu